2024 SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Juwana segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Semuanya siap, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Bergerak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2024 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih diiringi lagu menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah membela negara kesatuan Republik Indonesia, mengeningkan cipta mulai. Selesai. Membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Hari Bela Negara oleh pembina upacara. Istirahat, gerak. Istirahat tepat, gerak.
Baik, akan saya bacakan amanat Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bela Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swati, Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh peserta upacara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 19 Desember 2024 kita diberikan kekuatan yang melaksanakan upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan Hari Bela Negara yang kita laksanakan hari ini adalah untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Melalui peristiwa bersejarah yaitu agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 48, para pahlawan menunjukkan kegigihannya dan usaha mereka untuk merebut kembali ibu kota negara Yogyakarta. Kota tersebut yang saat itu merupakan simbol pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada masa itu, Belanda berhasil menangkap sejumlah tokoh penting di Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Hal ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan negara. Maka dari itu, demi keberlangsungan pemerintahan Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno menginstruksikan Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Selatan. Deklarasi PDRI merupakan bukti ketangguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan kedaulatan NKRI. Selain itu, keberadaan PDRI juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri. Mendengar catatan tersebut membuat kita generasi penerus menjadi kagum dan terinspirasi akan dedikasi pengorbanan para pejuang. Oleh karena itu, peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga, memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Peserta upacara sekalian, tema peringatan Hari Bela Negara 76 tahun 2024 adalah Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna bahwa kita seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan bela negara, berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju. Kontribusi nyata kita haruslah dapat tercermin pula pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks bela negara terdapat 5 dasar bela negara, yakni 1. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Hal tersebut menjadi landasan untuk membentuk mental dan fisik yang tangguh. Peserta upacara sekalian, perlu disadari bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ketegangan antar negara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang siber, perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional. Oleh karenanya, diperlukan antisipasi, penyelarasan, updating, kebijaksanaan pertahanan, dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang tepat. Hal tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka penerapan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sisdam Rata. Sisdam Rata merupakan strategi pertahanan negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah Nusantara yang luas. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan program pembinaan kesadaran bela negara atau disebut dengan PKBN. Kegiatan PKBN ini merupakan salah satu upaya
dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa di lingkup pendidikan. Masyarakat dan pekerja, hal tersebut sejalan dengan 8 asas citra Kabinet Merah Putih, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan SDM menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ideologi Pancasila yang ditetapkan tokoh sebagai pedoman dasar setiap warga negara diharapkan tentunya mampu menjawab berbagai tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian. Bela negara sebagai perilaku warga negara yang dijiwai nilai dasar bela negara seperti cinta kepada tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Peserta upacara yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Bela Negara ke-76, gelurakan bela negara untuk Indonesia maju. Perlu diingat, tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri semata, namun merupakan tugas kewajiban kita semua sebagai seluruh bangsa Indonesia. Dengan semangat bela negara, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan mencapai cita-cita bangsa. Mari kita bersama-sama mempersembahkan dedikasi yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita, dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa, dan seluruh masa depan bangsa. Dan itu hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Salam bela negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Santi 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 Om. Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan TNI. Baik, saya tambahi, mungkin baru kali ini kalian mengikuti upacara bela negara, benar? Belia. Kira-kira dari konteks tadi, di mana peran kalian? Secara garis besar, di mana? Di bidang pendidikan. Ini salah satu adalah konteks kalian. Ya, apa artinya seorang pemimpin yang begitu kuat, tapi salah satunya adalah masyarakat di mana pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik tidak terlibat, tidak ada artinya. Apa disampaikan tadi? Indonesia Emas tahun berapa? 2045. Kalian yang akan menikmati. Ya, itu adalah sumber yang paling utama. Untuk itu saya peringatkan kepada Bapak Ibu guru, para siswa dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sini tentunya disikapi dengan yakin tadi. Pancasila adalah merupakan ideologi negara. Ya, tidak ada ideologi lain, hanya Pancasila. Itu yang saya pesankan dari amanat ini. Kalau tidak ada itu, yakin tidak ada. Ya, sejarah mungkin ada pembelajaran sejarah dari Bu Deni. Ya, salah satunya nanti kalian silahkan ditanya masalah perang kemerdekaan dan sebagainya. Saya yakin kalian mesti lupa. Karena sejarahnya adalah sejarah perjuangan. Ini yang ditekankan, ya. Dan untuk itu pada pagi hari ini barusan tadi malam saya dapat informasi untuk melaksanakan upacara di bela negara, tentunya dengan situasi dan kondisi serta tempat yang sedemikian rupa. Saya mengapresiasi kepada kalian, ya, sudah berkenan untuk upacara. Itu adalah suatu dedikasi. Contoh adalah bentuk bela negara kalian walaupun 0,sekian%. Itu adalah salah satu bentuk, ya. Demikian juga Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Itu adalah salah satu bentuknya, ya. Sekali lagi saya minta kalian semangat untuk melaksanakan di bidang pendidikan, baik guru ataupun siswanya, mengisi bela negara masa depan kalian. Jelas ya? Tadi jangan sampai kena narkoba, ya. Pergaulan bebas. Apa pergaulan bebas? Bisa diartikan negatif
Yang jelas negatif pergaulan bebas. Tolong dijaga di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medical Juwana ini. Itu yang perlu saya sampaikan, dan nantinya sekaligus saya ingatkan besok pagi kalian mengembalikan rapot ya, tentunya nanti yang kelas 10 silakan masuk kelas, kasihkan rapotnya. Yang kelas 11 12 ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kebetulan saya ada undangan rapat dengan PJ Bupati jam 9 harus di SMK Jateng. Saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu kalian kelas 11 dan kelas 12. Tapi saya sudah mandatkan kepada Waka Kesiswaan dan Waka Humas, kepada Bapak Wahyu dan Bu Rosi nanti akan mendampingi di kelas masing-masing. Itu yang perlu saya sampaikan, dan paling utama mungkin suatu pantun ya. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kalian untuk bela negara. Dengarkan baik-baik. Memang kapas terasa ringan. Cakep. Ya. Dengan besi tentulah berbeda. Mari tumbuhkan nilai-nilai perjuangan kepada kita dan generasi muda. Pantun tersebut berarti melibatkan kalian, apalagi Bapak Ibu guru. Ya, itu salah satunya ya. Yang berikutnya, ya, ini adalah untuk generasi yang sekarang. Ya,